Engkau kekuatan kami, dan di dalam hadirat-Mu kami mendapat ketegangan, pemulihan, kekuatan untuk kami tetap mengiring sampai pada garis akhir dalam kehidupan kami. Biarlah Kau dapati setiap kami taat dan setia kepada-Mu, sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu. Kau dapati setia. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, akan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya Dia-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dalam hadirat-Mu Kau kuatkan setiap kami, ya Allah. Dengan firman-Mu Kau tuntun setiap langkah kehidupan kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan kami melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu. Biar rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami berserah
masuk dalam rencana Bapa. Segenap pikiran, segenap kehendak, biarkan kita serahkan pada Tuhan. Sebab Kau
dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Kami bawa seluruh hidup kami dan kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan, nyatakan hadirat, nyatakan lawatan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Pagi ini kami mau belajar firman-Mu. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami, buat kami mengerjakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami yang datang dengan berbagai macam masalah, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Berkati kami dengan luar biasa, dan terlebih hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami, kemuliaan Allah yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu, menghambat, menghalangi dan mencuri benih-benih kebenaran firman-Mu, kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Kuasai pikiran hati kami, alam sadar bawah sadar, Engkau taklukkan di dalam darah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 10. Kitab Matius pasal 10 ayat 22. Kitab Matius pasal 10 ayat 22. Iya. Sudah semua? Kalau sudah saya akan bacakan. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya ulangi sekali lagi. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Amin saudara. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, orang bilang ikut Tuhan itu enak, orang bilang ikut Tuhan itu ada yang tidak enak. Ya, berbagai macam hal terjadi. Tetapi saya mau katakan pada kita semua, ketika kita ikut Tuhan, kita akan dibenci oleh banyak orang, terlebih oleh dunia. Ya, karena orang tidak mengenal apa yang kita percaya, apa yang kita pegang dalam hidup. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin dijauhi. Semakin kita mendekat dengan Tuhan, orang-orang dekat kita akan mundur daripada kita. Kenapa? Karena kita telah dibeli, karena kita sudah tidak berada dalam kondisi sama seperti dengan mereka. Kita sudah diambil, kita sudah dipisahkan. Nah, Tuhan sudah pisahkan kita.
Kenapa Tuhan pisahkan kita? Karena apa? Kita bukan lagi sama seperti mereka. Orang dunia sana, dia masih hidup dengan pola hidup yang lama. Ya, kejahatan terus dia kerjakan. Ya, kata-kata mereka adalah kata-kata yang mematikan. Itu yang terjadi. Ya, kata-kata yang negatif, kata-kata yang membunuh. Itu di luar sana demikian. Apalagi kalau orang Ambon, orang Kupang, orang Papua, kata-katanya nggak ada yang manis. Kata-kata yang dikasih keluar adalah kata-kata yang menikam jantung kita, yang dikatakan membunuh. Yang mendengar ya pasti sakit hati. Itu yang terjadi. Tetapi kita di sini, kita telah dibeli, ya, kita telah diambil, kita telah dipisah. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak hidup lagi dengan cara hidup seperti orang dunia, tetapi kita sudah dipisahkan dengan cara seperti yang Kristus telah menunjukkan hidup. Ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan. Di situ dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang. Kalau dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup, dia bilang begini. Nah, setiap orang akan membenci kalian. Setiap orang akan membenci kalian. Berarti apa? Kita akan dibenci. Sebagai orang percaya, kita akan dibenci. Saya masih ingat ketika saya mulai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman yang biasa nongkrong, biasa duduk main gitar dan segalanya pada malam minggu, itu mulai satu persatu mulai tinggal. Kenapa? Ketika kita mulai datang ke tempat persekutuan, mereka bilang, awas Pak Pendeta. Apa yang mereka katakan hari ini terjadi. Kita menjadi pendeta. Ya, itu yang terjadi. Penghinaan mereka mulai mundur dan meninggalkan. Tidak mau lagi berkumpul. Kalau saya datang di tengah-tengah mereka, ada yang masih minum mabuk, merokok dan segala macam. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita tidak hidup sama seperti yang mereka kerjakan, tapi kita sudah keluar dari cara hidup mereka. Cara hidup yang lama ini kita telah kubur. Ketika kita sudah dibaptis, kita sudah menguburkan manusia lama kita, sehingga ketika kita bangkit, kita keluar dari air baptisan, kita bangkit dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Berarti apa? Cara hidup kita yang lama kita sudah tinggalkan. Ya, kita sudah harus buang. Nah, anak Tuhan sekarang, cara hidup yang lama jangan lagi kita ambil, kita bawa, kita pakai dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Amin. Cara hidup kita yang lama. Kenapa? Kita sudah berbeda. Kita sudah meninggalkan itu. Kalau ada istilah zaman tahun 2000-an, Bapak Gembala bilang begini, itu kotoran, ya, kotoran hewan. Masih kita korek-korek lagi, kembali ke sana. Berarti apa? Yang sudah dibuang tidak lagi kita gunakan. Mulai hidup dengan cara hidup yang baru, melangkah dengan cara hidup yang baru. Berarti apa? Yang lama sudah kita tinggalkan, kita mengerjakan yang baru. Firman Allah berkata, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi, besar kasih setia Tuhan. Nah, Tuhan mau ini kita gunakan, itu kita kerjakan
hari demi hari. Kasih setia Tuhan itu selalu baru buat kita. Kalau kasih setia Tuhan begitu selalu baru dalam hidup kita, apa yang mesti kita kerjakan? Kita harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Nah, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dibenci, bahkan oleh keluarga kita sendiri. Awal mula saya mulai ikut Tuhan, yang paling menentang saya adalah keluarga saya. Papa saya, mama saya tidak suka ngomong banyak, dan kalau papa saya setiap kali dia datang dan ketemu pasti dia ngoceh, dan itu diceritakan sama keluarga. Saudara tahu, dia mulai menyebarkan berita yang demikian sampai ada keluarga yang panggil saya pikir dia panggil mau kasih saya duit, tapi ternyata dia bukan kasih saya duit. Waktu itu saya masih kuliah, datang dikasih duduk dan diomelin. Kenapa? Sudah keluar dari cara hidup mereka. Kita sudah dipisahkan dari cara hidup kita yang lalu. Diomelin dengan segala macam omongan. Tapi kembali lagi, kita punya cinta yang mula-mula dengan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan begitu saja. Kenapa? Semakin kita dekat dengan Tuhan, banyak orang yang tidak suka dengan kita. Siap kita akan dibenci oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Teman-teman kita akan meninggalkan kita. Kenapa? Kita sendiri berubah. Semakin kita dekat dengan Tuhan, yang tadi saya katakan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin orang mulai melihat kita dengan sebelah mata. Tapi orang ingin tahu akhirnya seperti apa. Nah, ini yang berat. Kenapa saya bilang berat? Kenapa? Mempertahankan kelakuan kita bersih, menjaga hidup kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Ini yang penting. Sehingga apa? Orang melihat ada satu perubahan yang besar dari hidup kita. Tetapi kalau kita hanya bilang kita bertobat, tetapi kita tidak pernah sungguh-sungguh bertobat, nah ini yang jadi persoalan dalam hidup kita. Ya, tahu Tuhan mau supaya apa? Kita bertobat, berarti apa? Kita meninggalkan, berbalik dan meninggalkan cara hidup kita yang lalu. Tapi kembali kepada Tuhan. Dan kita hanya minta, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tetapi dengan kemampuan Tuhan. Amin. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita tidak mau. Coba kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 21. Di situ dikatakan, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Mereka tidak kenal Tuhan. Mereka bilang mereka kenal Tuhan. Hari Minggu ada di gereja, ia berbondong-bondong datang ke gereja hanya untuk apa? Hanya untuk tampil, hanya untuk pamer, hanya untuk segala macam. Tetapi di sini nggak ada, di luar sana banyak, ya, di luar sana banyak. Nanti kalau orang semua udah penuh, baru dia masuk dari pintu sana. Kalau saya di gereja tua, itu demikian, biasanya demikian. Jadi baru dia ketok masuk. Jadi semua mata mulai melihat, wow. Nah, ini yang terjadi. Sering terjadi demikian. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan kita, berarti apa? Cara hidup yang seperti itu sudah harus kita singkirkan. Amin. Harus kita singkirkan dari hidup kita, sehingga hanya satu, kita melihat cara hidup Kristus yang tinggal di dalam hidup kita, yang harus kita gunakan. Berarti apa?
kembali kepada firman Tuhan. Lihat firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu setiap hari, siang dan malam. Nah, itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Di situ dikatakan, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, karena nama Kristus, ya, karena nama Yesus. Kita sudah mengenal, kita sudah pegang teguh nama itu, kita sudah gunakan itu, kita sudah pakai, dan nama itu tinggal dalam hidup kita. Di situ dikatakan, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak kenal Allah. Mereka bilang mereka kenal, tapi sesungguhnya mereka tidak kenal. Tetapi ketika ada masalah, mereka lebih beringas. Saudara perhatikan baik-baik, ya. Mereka bilang mereka anak Tuhan, tetapi ketika ada masalah, mereka lebih beringas. Nah, ini bahaya. Berarti apa? Sungguh-sungguh mereka tidak mengenal. Ya, kita lihat lagi. Ada beberapa ayat lagi yang akan saya bacakan buat kita. Ya, coba lihat dalam Yohanes 15, masih dalam Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, ingat bahwa Tuhan sudah lebih dulu dibenci. Ya, Tuhan sudah lebih dulu dibenci. Yesus sudah lebih dulu dibenci. Kehadirannya di mana? Karena apa? Itu berhadapan langsung dengan iblis. Ya, berhadapan langsung dengan iblis. Yang sakit dipulihkan, disembuhkan, yang buta melihat. Iblis suka nggak? Iblis nggak suka. Mujizat terjadi, iblis suka nggak? Dia nggak suka. Satu orang bertobat, dia suka nggak? Dia nggak suka. Dia akan membuat begitu dengan berbagai macam cara supaya apa? Ya, orang bertobat itu harus kembali ikut dengan dia. Nah, itu yang tadi saya katakan, bagaimana setelah kita bertobat, kita menjaga hidup kita, menjaga kelakuan kita tetap bersih. Dalam Mazmur dikatakan 119, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Berarti apa? Firman itu sangat penting. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau setiap hari kita pegang firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita mengaminkan firman itu dalam hidup kita, kita akan melangkah berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita akan menjadi kuat dalam menghadapi segala situasi. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia akan menolong kita. Di saat kita tidak mampu, kita angkat tangan, Tuhan tolong saya. Tuhan akan tolong kita. Amin. Tuhan akan turun tangan dan menolong kita. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikan baik-baik. Karena apa? Dia sendiri sudah lebih dulu dibenci. Kalau kita dibenci sama sesama kita, dibenci sama orang-orang di sekeliling kita, apalagi orang-orang dekat kita, keluarga kita, yang paling pertama menentang itu adalah keluarga. Karena apa? Mereka punya tradisi kita tinggalkan. Ya, cara hidup yang lama kita tinggalkan. Nah, itu yang mereka tidak terima.
Karena firman Tuhan berkata satu jiwa bertobat, seisi surga bersukacita. Ya, satu orang bertobat, seisi surga bersukacita. Iblis senang? Tidak, dia tidak senang. Dia cari berbagai macam cara untuk membuat kita kembali. Dia menjebak kita dengan berbagai macam cara untuk kita hancur. Tetapi kembali pada hidup kita, menjaga sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak akan bisa tembus. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Ya, keteguhan hati, keteguhan iman kita yang membuat dia akan mundur. Ya, ketika Iblis mencoba Tuhan Yesus di padang gurun, firman Allah berkata bahwa Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, bicara tentang firman Tuhan. Yang pertama demikian, yang kedua demikian, dan yang ketiga demikian. Maka Iblis mundur daripadanya dan pergi. Kenapa? Ada tertulis, bicara tentang firman Tuhan. Bagaimana kita tahu firman Tuhan kalau kita tidak pernah baca? Nah, kita harus baca, baca dan baca dan baca dan baca, sehingga kita apa? Bisa mengerti, bisa memahami. Baca dan renungkan. Kalau firman Tuhan berkata kalungkan itu di leher, kita paham. Dia bilang kalungkan itu di leher. Berarti apa? Ada di sekitar sini, ada di sekitar dada kita, di hati kita. Melekat. Firman itu melekat dengan kita. Maka kemenangan demi kemenangan akan terjadi ketika firman itu ada di dalam kita. Amin. Nah, begitu Iblis tahu bahwa Yesus menggunakan firman Tuhan, dia mundur. Dia mundur dan dia mencari waktu yang tepat. Dia mencari apa? Kalau kita mulai lengah, kalau kita mulai tidak fokus, kalau kita mulai pusing, kalau kita mulai bingung, kalau kita mulai marah, dia akan masuk dan dia akan coba untuk menyerang kita dengan berbagai macam cara. Nah, oleh sebab itu jangan berikan kesempatan kepada dia. Di situ dikatakan tadi, jangan kita berikan kesempatan kepada dia. Kita lihat dulu dalam Yohanes tadi dikatakan apa? Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Perhatikan baik-baik, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci. Kita sebagai orang pilihan, kita telah dipilih, ya, dari segala. Ada lagu berkata, kita telah dipilih dari segala bangsa. Ya, kita menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Ya, orang yang luar biasa di mata Tuhan, orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, itu bukan hal yang mudah. Kita sudah dipilih, kita sudah dipisah. Makanya iblis tidak suka. Ya, dia mulai mencari berbagai macam cara untuk menghancurkan kita. Nah, kita pun jangan bodoh dan membiarkan diri kita dipermainkan. Amin. Jangan membiarkan diri kita dipermainkan dan menjadi hancur. Di situ dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci
membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jika mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perintah-Ku. Jadi hal yang simpel aja sebenarnya. Tidak ada hal yang sulit, tapi kembali lagi. Kalau kita perhatikan baik-baik dalam firman Tuhan, kita mau pegang teguh firman Tuhan dalam hidup. Kalau kita pegang teguh firman Tuhan dalam hidup kita, setiap hari kita meluangkan untuk bersekutu dengan Tuhan, kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi kuat. Dan iblis tidak punya kesempatan untuk mengganggu kita. Ya. Tapi biasanya ketika kita awal-awal pertobatan kita akan diserang dengan berbagai macam cara, sehingga membuat kita akan kembali kepada hidup yang lama. Tapi tadi dikatakan bahwa apa? Cara hidup kita sudah berubah. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Dan mari kita pegang teguh itu dan kita percaya dalam kemenangan demi kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita kembali pada firman Tuhan. Di situ dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Berarti apa? Ada hal-hal yang Tuhan mau supaya apa? Sampai pada kesudahan, sampai pada garis akhir kita, Tuhan mau kita pegang teguh firman Tuhan. Iman kita, jangan biarkan iman kita goyah. Jangan biarkan kita menukarkan iman kita dengan segala apapun juga. Tetapi pegang teguh itu dalam hidup kita, dan kita terus melangkah dari kemenangan pada kemenangan. Terus melangkah dan terus melangkah. Tuhan mau ini yang harus kita kerjakan. Apalagi pada masa-masa akhir ini, kita lihat di mana-mana terjadi peperangan terjadi. Sekarang ada perang antara Iran Israel. Nah, banyak orang memprediksikan akan terjadi perang dunia ketiga. Tetapi kita tidak menginginkan itu terjadi. Dan kita tetap berdoa biar Tuhan tolong supaya semua bisa terselesaikan dengan baik. Dan itu memang akan terjadi. Firman Tuhan sudah bicara, peperangan akan terjadi di mana-mana, gempa akan terjadi di mana-mana, dan bencana-bencana akan terjadi di mana-mana. Karena apa? Masa akhirnya sudah tiba. Nah, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan lagi dari kitab Daniel. Daniel pasal 12 ayat 12 dan 13. Di situ dikatakan begini, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Nah, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapatkan bagian pada kesudahan zaman. Kalau kita perhatikan baik-baik ayat 12, berbahagialah orang yang akan tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Itu ada 3,5 tahun. Tetapi anak Tuhan, gereja Tuhan tidak masuk dalam hal ini. Tetapi kalau kita tidak masuk, kita tidak diangkat, berarti apa? Kita akan masuk dalam hal ini. Dan dikatakan kalau kita bertahan sampai pada akhirnya. Kenapa? Ini masa yang sukar dan yang sangat sulit. Kenapa? 3,5 ada 7 masa. 1 kali 7 masa. Bisa
masa yang bagian pertama, 3,5 tahun pertama, itu ada perjanjian antara Israel dengan Antikris. Nah, dia akan duduk di sana. Nah, kalau kita perhatikan hari-hari ini, kita lihat bagaimana semua mata mulai menyorot ke sana. Ya, peperangan terjadi. Dan kalau saya perhatikan di media sosial, begitu banyak hujatan, begitu banyak video-video kontroversi dan segala macam. Tapi kita tidak usah pegang. Kita kembali pada firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka adalah bangsa pilihan. Apapun yang terjadi, ini terjadi untuk bangsa Israel. Tetapi kita akan juga merasakan dampak. Itu udah pasti. Perang di sana, dampaknya di sini terjadi. Ketika perang terjadi di sana, kita perhatikan pergerakan mata uang yang membuat apa? Harga barang semakin naik, harga barang semakin meningkat. Yang berperang mereka di sana, tetapi krisis bisa terjadi. Ini yang perlu kita waspadai, sehingga apa? Kita pegang teguh firman Tuhan. Jangan pernah kita goyah. Amin. Amin. Mereka yang berperang di sana, tapi kita di sini yang mengalami krisis. Nah, hari-hari ini Tuhan mau supaya kita pegang teguh firman Tuhan. Jangan goyah, percaya sama Tuhan, iman kita jangan pernah kita biarkan dicuri atau berlalu dengan begitu saja. Kita menukarkan dengan berbagai macam hal. Pegang teguh itu, janji Tuhan itu dalam hidup kita, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, tetapi engkau, nah ini yang dikatakan kepada Daniel, pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat. Terus, dan akan bangkit dan untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Nah, kalau kita perhatikan dari perjalanan Daniel 12 ini, dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 tadi, kita akan melihat akan ada kesesakan yang besar. Di situ coba ayat 1, pada waktu itu juga akan muncul Michael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Berarti apa? Dalam kitab kehidupan nama kita tertulis, dia akan luput. Ya, dia akan luput. Akan ada satu masa kesukaran yang sangat besar yang belum pernah terjadi sejak bumi ini ada sampai sesudahnya, dan tidak akan pernah terjadi. Nah, itu yang dikatakan tadi, 1x7 masa. Itu masa yang sukar, masa yang sulit. Orang mau belanja, kalau tidak punya tanda dia tidak bisa belanja. Nah, tapi kita tidak usah ini lihat ke sana, kita kembali lagi lihat kita, bagaimana diri kita, bagaimana hidup kita hari-hari ini. Kita mempersiapkan hidup kita bagi kedatangan Tuhan. Ya, itu semua akan terjadi. Tetapi ketika itu terjadi, kita sudah diangkat. Amin. Amin. Dan kita tidak punya iman untuk kita masuk di dalam kesusahan besar. Atau ada yang mau masuk ke sana? Halo, ada yang mau masuk ke sana? Masuk dalam masa kesusahan besar. Pasti
pasti kita semua tidak tahu. Nah, oleh sebab itu, mari persiapkan diri kita, persiapkan hidup kita. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Jangan tunda. Ketika kita tunda, kita biarkan, itu akan menjadi hal yang tidak baik dalam hidup kita. Akan menghambat kita ketika Tuhan Yesus datang dalam awan untuk menjemput kita. Kita tidak akan ada bersama dengan Tuhan. Saya rasa kita semua pasti rindu hal itu terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan di situ dikatakan ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. 1 masa, 2 masa dan setengah masa. 1 masa adalah 1 tahun. Ya, kalau 3,5 masa berarti apa? 3,5 tahun. Itu dia akan merusak bangsa yang kudus, merusak orang-orang kudus, dan itu menghancurkan. Karena apa? Dia akan menekan dengan berbagai macam cara, dengan perekonomian, ya, dengan ekonomi dunia. Dia buat bukan hanya ekonomi dunia, ekonomi kita pun akan terganggu. Itu yang terjadi. Tapi kita tidak akan masuk ke sana. Kita tidak akan ada di sana. Karena apa? Kita gereja Tuhan sudah diangkat. Ketika gereja Tuhan sudah diangkat, baru itu terjadi. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu pagi ini mari kita perhatikan baik-baik. Kita orang-orang yang begitu, orang-orang yang sudah terpisah dari cara hidup kita yang lama. Di situ dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada akhirnya akan selamat. Dan itu harga yang harus kita bayar. Ya, harga yang harus kita bayar. Berarti apa? Kita menjaga hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya, mahal. Ya, orang bilang mau masuk ke surga, mau jalan, mau masuk ke surga itu gampang. Saya bilang tidak gampang. Bagaimana kita mempertahankan kelakuan kita tetap bersih, ya, menjaganya itu. Ya, banyak orang bertobat, memberi diri dibaptis, memberi diri untuk bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi banyak yang gugur juga. Ya, kalau kita perhatikan bangsa Israel
Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kenapa hanya ada 2 orang yang masuk yang keluar dari tanah Mesir? Hanya ada 2 orang yang masuk di tanah perjanjian. Ya, orang-orang yang keluar dari tanah Mesir mereka harus tinggal di padang gurun semua. Tuhan bawa, Tuhan menguji hati mereka supaya apa? Dia mendapatkan orang-orang yang murni, orang-orang yang benar-benar hanya menyembah, tidak pada yang lain, orang-orang yang bersungut-sungut, orang-orang yang berbuat jahat dan segala macam, semua harus tinggal di padang gurun. Karena apa? Mati. Ya, generasi-generasi yang lahir di padang gurun itu bersama dengan Yosua dan Kaleb yang akan masuk ke tanah perjanjian. Begitu hebatnya tampak itu. Itu satu gambaran tentang surga. Bagaimana kita mau datang ke surga kalau kita tidak menjaga hidup kita bersih, menjaga kelakuan kita, sehingga ketika Tuhan datang kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Kita diangkat. Nah, yang tertinggal ini dia akan mengalami 3,5 masa itu, 3,5 tahun itu, 1 kali 7 masa dia akan masuk di sana. Dan itu luar biasa. Kalau kita mempertahankan hidup kita benar, kita mempertahankan nama Yesus, kita pegang teguh nama Yesus, nyawa jadi taruhan. Apa yang harus kita pertahankan di sana? Nah, banyak orang yang akan gugur di sana. Tetapi kembali pada bagaimana hidup kita. Kita mau hanya sekadar main-main atau kita benar-benar pegang teguh iman kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Nah, kembali lagi kita lihat, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dia ada bersama-sama dengan Kristus. Dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Dia akan tetap selamat. Itu yang terjadi. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita tetap selamat. Haleluya. Mari kita Alkitab. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami belajar firman Tuhan. Kami tahu satu perkara, kami harus menjaga hidup kami sesuai dengan firman. Semakin kami dekat dengan Engkau, semakin kami dibenci, bahkan orang-orang di sekeliling kami. Tetapi kami yang tetap bertahan sampai pada kesudahan, kami akan tetap selamat. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Taruh firman itu di dalam hati kami. Jadikan itu rema-remata bagi kami, firman yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu boleh ambil waktu beberapa saat, renungkan firman ini baik-baik. Ingat kembali apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita pegang teguh firman itu. Itu merupakan janji Tuhan buat kita, sehingga kita mengerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau bertahan sampai pada kesudahan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, percaya bahwa segala sesuatu itu tidak melebihi daripada kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi daripada kekuatan kita. Oleh sebab itu
kita tetap teguh berpegang pada prinsip ini, berpegang teguh kepada firman ini, dan kita mengerjakannya, kita jalani ini. Haleluya. Mari saudara ambil waktu beberapa saat. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Tuhan mau supaya kita mempersiapkan hidup kita bagi kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Ambil alih dan pimpin kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Nyatakan hadirat dan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau angkat setiap beban kami, Engkau angkat setiap masalah kami Tuhan. Engkau gantikan dengan damai sejahtera, Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua. Urapi kami semua, kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Tuhan lawat, Tuhan jawab, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kita angkat pujian yang banyak. Kita ambil refnya yang mengiring seumur hidup. Sudah
pada garis akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih dan terpuji-pujilah. Berkati kami yang ada di tempat ini, berkati kami yang di rumah, berkati kami Tuhan, urapi kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Ya, mari kita persiapkan persembahan kita. Haleluya. Kalau sudah, mari kita angkat bersama-sama. Kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mempersiapkan setiap persembahan kami. Tuhan, berkati setiap persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan, Kau nyatakan hadirat dan lawatan-Mu, dan Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Apapun yang kami kerjakan, Kau buat jadi berhasil dan menjadi berhasil Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun nggak? Oke. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau telah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Berkati yang tidak bisa hadir karena berbagai macam alasan Tuhan. Ada yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Engkau lawat mereka yang susah hati, Tuhan hiburkan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa Tuhan mengalir dalam setiap mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Para pemimpin-pemimpin kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, bahwa tekanan-tekanan yang begitu berat terhadap pemimpin-pemimpin kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau pelihara, jaga, lindungi mereka seperti biji mata-Mu, sehingga mereka memimpin bangsa ini keluar dari berbagai macam situasi, kondisi-kondisi dunia yang tidak menentu hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau pelihara bangsa ini, Engkau pelihara kami semua yang ada dalam bangsa ini Tuhan.
Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan depan belakang dalam radius yang Bapa tentukan bagi kami. Engkau juga memberkati mereka dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah nama-Mu, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami